Against the Gods Bab 2099, Sanksi dari Tanah Suci. Dewa tertinggi Meng Kongqan, yang baru saja menasihati Yun Ce agar tidak terlalu memaksakan diri, kini tersenyum lebar, kegembiraan di wajahnya terlihat jelas oleh setiap orang di kuil Putra Dewa. Jelas, dia sangat peduli dengan pertumbuhan Meng Jianyuan. Yun Ce melangkah maju, Dewa tertinggi, apakah ada hal penting yang ingin Anda sampaikan kepada saya hari ini? Meng Kongqan berhenti tertawa, tetapi wajahnya tetap dipenuhi senyum, tidak ada yang terlalu penting. Calon ayah mertuamu dan aku berencana untuk mengunjungi kerajaan Dewa Shen Luo bersama-sama. Apakah kamu ingin menemaniku? Sudah setahun sejak kamu kembali, dan aku belum mengajakmu mengunjungi kerajaan dewa lainnya. Yun Ce berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, reputasiku mendahuluiku, tetapi kultivasiku terlalu dangkal. Tidak pantas bagiku untuk terlalu sering muncul di depan umum. Hanya dalam waktu 2 tahun, aku akan menemanimu ke tanah suci yang legendaris. Meskipun aku bukan anak dewa, di mata dunia, aku sudah menjadi anak dewa penenun mimpi yang ditakdirkan untuk menggantikan anak dewa Jianxi. Oleh karena itu, aku harus mencurahkan seluruh upayaku untuk meningkatkan kultivasiku. Aku tidak bisa membiarkan kerajaan dewa penenun mimpi dipermalukan karena aku. 2 tahun yang singkat ini, sebelum melangkah ke tanah suci, tidak ada satu momen pun yang boleh terbuang sia-sia. Kata-kata dan ekspresi tulus Yun Ce menyentuh Meng Kongqan. Dia mengangguk sedikit, hatinya dipenuhi dengan kenyamanan yang tak terbatas. Kata-kata Yun Ce menunjukkan bahwa dia secara bertahap mengidentifikasi dirinya dengan kerajaan dewa penenun mimpi, menganggap kemuliaannya sebagai miliknya sendiri. Kamu memiliki status ketuhanan yang sempurna. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, tidak ada yang berani meremehkanmu. Selain itu, kamu masih muda. Bahkan untuk seorang putra dewa, tidak ada yang berani menyebut tingkat kultivasi ini rendah. Saat suaranya jatuh, tekad di mata Yun Ce tidak goyah sedikitpun. Meng Kongqan berhenti membujuknya dan mengubah topik pembicaraan, kalau begitu, lupakan saja kerajaan Dewa Shen Luo. Ketika kultivasimu melampaui Dian Zhouxi di masa depan, kamu dapat mengunjungi mereka sendirian dan dengan bangga. Ngomong-ngomong, bagaimana kemajuanmu dengan Kitab Suci Dewa Mimpi? Saat menyebut Kitab Suci Dewa Mimpi, ekspresi Yun Ce sedikit berubah gelap. Ia mendesah pelan dan mengulurkan tangannya, memberikan sebuah gulungan yang diselimuti cahaya perak pekat kepada Meng Kongqan. Dewa tertinggi, mohon ambil kembali Kitab Suci Dewa Mimpi ini untuk sementara waktu. Meng Kongqan tidak bergerak, alisnya sedikit berkerut, kenapa? Wajah Yun Ce dipenuhi rasa malu. Selama setahun terakhir ini, selain kultivasiku yang biasa, aku tidak pernah mengendur dalam kultivasi Kitab Suci Dewa Mimpi. Namun, kultivasi kekuatan jiwa membutuhkan konsentrasi jiwa yang cermat. Namun, ketika aku berkultivasi, pikiranku selalu gelisah, dan kemajuanku sangat lambat. Dalam waktu setahun, aku hanya berhasil mengolah alam pertama, waktu mimpi. Setelah berbicara, cahaya perak berkedip di matanya, lalu menghilang. Dia melanjutkan, saya pikir itu karena saya masih belum bisa mengingat bahwa saya adalah Meng Jianyuan, jadi jiwa saya belum lengkap, sehingga sulit untuk maju. Meng Kongqan tertawa. Kitab Suci Dewa Mimpi hanya dapat dikultivasikan oleh mereka yang memiliki jiwa ilahi unik dari klan Meng kita. Fakta bahwa kamu telah mencapai alam pertama sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu adalah Meng Jianyuan. Berpegang teguh pada keyakinan ini dapat mengisi kekosongan pengenalan diri dalam jiwamu. Yun Ce masih menggelengkan kepalanya, aku masih belum sepenuhnya memahami bahkan 1/10 dari apa yang telah diajarkan guru kepadaku. Ini benar-benar bukan saatnya untuk teralihkan. Dewa tertinggi, mohon ambil kembali kitab suci untuk saat ini. Ketika pengenalan diriku sudah lengkap, aku pasti akan memintanya lagi kepadamu. Karena kamu bersikeras, biarlah begitu. Meng Kongqan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengambil kembali kitab suci Dewa Mimpi. Aku berharap suatu hari nanti, aku dapat mendengarmu menceritakan kisah-kisah gurumu. Ya, hari itu pasti akan tiba. Yun Ce tersenyum tipis, lalu secara alami mengalihkan topik pembicaraan. Menurut kitab suci Dewa Mimpi, alam tertinggi disebut, epifilum mimpi aneh. Aku ingin tahu berapa banyak orang di kerajaan penenun mimpi yang telah mencapai alam ini. Hanya aku yang melakukannya, kata Meng Kongqan sambil tersenyum. Yun Ce tercengang. Strain Dream Epifilum, meskipun termasuk dalam kekuatan Falling Dream, namun saat digunakan, tidak ada tekanan jiwa, juga tidak membahayakan jiwa. Dengan kata lain, dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan ofensif. Meng Kongqan mengangkat matanya sedikit, matanya yang tenang seakan mengandung luasnya langit dan bumi. Tetapi itu adalah alam kekuatan mimpi tertinggi dalam garis keturunan Meng kita. Ketika digunakan, itu dapat dengan mudah menghapus pertahanan jiwa lawan. Begitu lawan jatuh ke dalam Strain Dream Epifilum, menggunakan kekuatan jiwa lainnya akan dengan mudah berhasil.
Dan karena tidak mempunyai kekuatan ofensif, bahkan jika gagal, sama sekali tidak akan ada serangan balik terhadap jiwa. Oh, kekuatan mimpi jatuh ini begitu ajaib. Yun Ce mengangguk, agak tertegun namun dipenuhi kerinduan. Meng Kongchan tersenyum, Yuaner, aku yakin dengan bakat dan pemahamanmu, suatu hari nanti, kamu pasti akan mencapai levelku. Sebelum itu, lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Jika suatu hari nanti, kamu tiba-tiba ingin sepenuh hati mengolah kitab suci Dewa Mimpi, aku bisa mengajarimu secara pribadi. Baiklah. Yun Ce menjawab dengan tegas, lalu bertanya, karena Dewa Tertinggi Huasin mengundang kalian ke kerajaan Dewa Shenluo bersama, apakah dia menyebutkan Cai Li? Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak lagi, tatapannya berubah ambigu, aku tahu kau akan bertanya. Namun sayangnya, dia masih berada di dalam formasi langit 7 bintang. Gadis itu bahkan lebih bersemangat daripada kamu. Saat dia keluar dari formasi, aku tentu akan memberitahumu. Namun, calon ayah mertuamu telah kehilangan keberanian yang dimilikinya saat itu. Dengan penampilannya yang pemalu saat ini, aku khawatir bahkan jika gadis itu keluar, dia tidak akan membiarkan kalian bertemu untuk sementara waktu. Yun Ce segera berkata, Dewa Tertinggi Huaxin berpikir jauh ke depan. Baik Cai Li maupun aku memahami kesulitan dan kerja kerasnya. Sungguh sulit. Meng Kongchan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, Dian Jiushi itu, dengan poin ketuhanannya yang hanya 9 poin. Dari segi penampilan, poin ketuhanan, keberanian, dan kemampuan untuk menaklukkan wanita, siapa yang bisa dibandingkan dengan Yuanerku? Jelas Hua Fusen yang mendapat bagian yang lebih baik dari kesepakatan itu. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Yun Ce, dia melangkah pergi, aku akan berbicara dengannya terlebih dahulu. Zhou Yuan, lindungi keselamatan Yuaner. Jangan lengah sedikit pun. Alam Suanmo. Hanya dalam beberapa hari saja, lebih banyak orang telah masuk dan keluar dari alam Suanmo dibandingkan beberapa bulan terakhir. Meskipun tempat ini sangat dekat dengan lautan berkabut, debu jurang telah menjadi sangat tipis, begitu tipisnya sehingga seseorang hampir tidak memerlukan penghalang isolasi yang sangat mahal. Raja Alam Suanmo, Mo Xifeng, memang telah melakukannya. Dia langsung menyingkirkan penghalang isolasi, memperlihatkan kepada semua orang hadiah dari Kaisar Kabut secara langsung dan nyata. Legenda tentang Kaisar Kabut telah menyebar luas. Namun, lautan kabut sangat luas, dan praktisi yang mendalam tidak terbatas. Mereka yang benar-benar bertemu dengan Kaisar Kabut dan menerima hadiahnya sangat sedikit. Bagi mereka yang tidak mengalaminya sendiri, itu pada akhirnya hanyalah sebuah legenda, sama sekali tidak dapat dipahami. Tidak peduli seberapa jelas hal itu dijelaskan, itu akan selalu terdengar tidak masuk akal dan menggelikan. Namun, yang menyertai legenda ini adalah debu jurang yang benar-benar menipis di kota-kota alam Suanmo. Sekarang, jutaan praktisi mendalam telah berbondong-bondong ke alam Suanmo yang kecil ini. Mereka datang mengikuti rumor, dan kemudian mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di antara mereka, sejumlah besar praktisi mendalam datang mengunjungi Mo Xifeng. Raja Alam Suanmo, tolong panggil Kaisar Kabut. Adik laki-lakiku telah menderita erosi debu jurang selama 7 hari penuh. Jika lebih lama lagi, jika legenda itu benar, maka hanya Kaisar Kabut yang bisa menyelamatkannya. Berita bahwa Kaisar Kabut telah menganugerahkan batu mendalam kepada Mo Xifeng untuk pertemuan itu tentu saja menyebar bersama rumor-rumor lainnya. Dalam beberapa hari yang singkat ini, terlalu banyak orang yang mengajukan permohonan yang sama kepadanya. Aku tidak bisa membantumu. Mo Xifeng menolak dengan tegas, suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang kentara. Bawa adikmu ke lautan kabut. Selama kamu cukup tulus, mungkin kamu bisa menerima anugerah Kaisar Kabut. Tidak. Raja Alam Suanmo, aku bersedia menyerahkan semua kristal mendalam yang kumiliki. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan. Saya minta maaf, tetapi saya tidak bisa menerima tamu lagi. Mo Xifeng berbalik untuk pergi. Beritahu semua orang bahwa saya tidak akan menerima tamu lagi hari ini, tidak peduli siapapun itu, jangan biarkan siapapun. Pada saat ini, Mo Qianyu bergegas masuk dan berkata dengan nada mendesak, Ayah. Ada tamu penting. Sudah saya katakan, Mo Xifeng melambaikan tangannya, aku tidak akan menemui siapapun hari ini. Mo Qianyu melirik sekelilingnya, lalu merendahkan suaranya dan berkata, mereka adalah tamu terhormat dari Tanah Suci. Begitu kata-kata, tamu terhormat dari Tanah Suci, diucapkan, aula yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Bahkan para pemohon yang berlutut menghentikan tangisan mereka, seolah-olah mereka telah mendengar ketetapan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Tubuh Mo Xifeng langsung berbalik, wajahnya menunjukkan rasa khawatir. Dia kemudian bergegas keluar. Cepat, cepat ikuti aku untuk menyambut mereka. Saat keluar dari aula, Mo Xifeng sekilas melihat sosok putih itu. Dia mengenakan baju besi ringan berwarna putih keperakan,
matanya yang tenang mengandung keagungan samar. Hanya berdiri di sana dengan tenang, keagungannya yang tak terlihat tampaknya telah menyelimuti seluruh dunia, memusnahkan semua kekacauan dan dosa. Mo Xifeng segera menundukkan kepalanya dan membungkuk, Raja Alam Xuan Mo Xifeng, dengan hormat menyambut ksatria abis yang terhormat. Baiyu bicara acuh tak acuh, ksatria abis yang ke-172, Baiyu. Jantung Mo Xifeng bergetar hebat. Tidak heran dia memancarkan tekanan yang begitu mengerikan. Dia ternyata adalah seorang ksatria abis yang berada di peringkat 200 teratas. Peringkat ini sesuai dengan tingkat kultivasinya. Alam kepunahan ilahi, tingkat ke-7. Pinggang Mo Xifeng membungkuk lebih rendah lagi, dan dia berkata dengan takut dan gentar, aku ingin tahu, ada urusan penting apa yang membawa ksatria terhormat ke sini. Baiyu berkata, memang, ada masalah penting yang memerlukan bantuanmu, Raja Alam Xuan Mo. Jantung Mo Xifeng berdebar kencang. Dia sudah samar-samar menebak apa maksudnya, tetapi dia hanya bisa memaksakan diri untuk menjawab, jika aku mendapat kehormatan untuk melayani ksatria yang terhormat, seluruh alam Xuan Mo milikku akan berusaha sekuat tenaga. Baiklah. Baiyu mengangguk dan berkata terus terang, ada rumor yang mengatakan bahwa 5 hari yang lalu, penjahat yang menyebut dirinya, Kaisar Kabut, memberimu batu mendalam yang dapat memanggilnya. Benarkah itu? Itu, memang benar. Suara Mo Xifeng menjadi tegang. Baiyu memerintahkan, bagus. Segera ikuti kami ke Laut Kabut dan panggil penjahat itu. Menghujat Kaisar Abis dan menipu hati rakyat, tipu daya dan dosanya akan berakhir hari ini. Siapakah yang berani menentang ketetapan Tanah Suci? Namun, Mo Xifeng tidak langsung menjawab. Ia menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, Yang Mulia Ksatria, meskipun nama yang ia gunakan untuk menyebut dirinya sendiri adalah hujatan, ia telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada alam Xuan Mo milikku. Batu mendalam itu adalah hadiah yang ia berikan setelah memberikan rahmatnya. Selain dari hadiah-hadiah ini, ia tidak pernah menuntut apapun dari alam Xuan Mo milikku, apalagi melakukan dosa apapun. Aku, Mo Xifeng, bagaimana aku bisa membalas kebaikan dengan? Setelah dia selesai bicara, semua orang di alam Xuan Mo menjadi pucat pasi. Tatapan Baiyu tiba-tiba berubah dingin, apakah kamu akan menentang perintah Tanah Suci? Mo Xifeng mengangkat kepalanya, tetapi tatapannya bertemu dengan wajah-wajah pucat dari kerabat dekatnya dan sesama murid. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya lagi, suaranya serak, aku tidak berani. Dengan perintah ksatria yang terhormat, Mo Xifeng tentu akan patuh. Suasana tegang sedikit mereda. Baiyu berbalik dan perlahan berjalan menuju Lautan Kabut, Raja Alam Xuan Mo, jangan berikan kesetiaanmu kepada orang yang salah. Yakinlah, Tanah Suci tidak pernah melupakan kontribusi siapapun. Mo Xifeng menoleh ke sampingnya, memberi isyarat dengan matanya agar semua orang tetap di belakang, dan mengikuti Baiyu sendirian. Namun, semua praktisi mendalam yang tetap berada di alam Xuan Mo menjadi khawatir dan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk mengikuti dari jauh. Desas-desus tentang Kaisar Kabut akhirnya membuat Tanah Suci khawatir. Itu juga membuat Tanah Suci akhirnya mengambil tindakan terhadap Kaisar Kabut. Kesempatan yang diberikan dewa seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak ingin menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Tanpa disadari, di suatu sudut terpencil, seorang lelaki dengan pakaian dan penampilan yang biasa saja, perlahan menghilang. Di perairan dangkal Lautan Kabut, sosok Yun Ce perlahan muncul dari kehampaan. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri, seorang ksatria abis peringkat 172, ditambah 7 ksatria pendamping. Dia memejamkan mata dan berpikir keras. Ada apa? Tanya Li Su. Yun Ce tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berbisik, jebakan. Li Su, apa maksudmu? Saya telah membangun reputasi selama setahun untuk menyiapkan kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Tanah Suci tidak mungkin hanya mengirim 1 ksatria abis. Saya mengharapkan Tanah Suci akan mengirim setidaknya 3 ksatria abis berpangkat tinggi. Tapi aku sama sekali tidak mendeteksi kehadiran orang lain. Kecuali dia. Alam batas ilahi. Merasakan keterkejutan dalam jiwa Yun Ce, Li Su berkata, jika tidak memungkinkan, sebaiknya kamu menghindarinya untuk saat ini dan menunggu kesempatan berikutnya. Selama kamu bersembunyi di Lautan Kabut, tidak seorang pun dapat dengan mudah mendeteksi kehadiranmu, jadi tidak perlu membahayakan dirimu sendiri. Yun Ce mengerutkan kening, lalu mencibir samar, risiko besar seringkali disertai dengan imbalan besar. Sepertinya aku perlu sedikit menyesuaikan rencanaku. Jika benar-benar ada kekuatan alam batas ilahi yang mengintai di dekat sini, untuk meminimalkan bahaya, aku tidak dapat menggunakan tubuh asliku. Dia mengulurkan lengannya, dan Xuan Gang yang tak berwarna melesat keluar, menghilang ke dalam kabut jurang yang bergulung-gulung. Kemudian, di atas kabut jurang, 2 mata abu-abu yang menakutkan milik Kaisar Kabut itu perlahan terbuka.
Jika itu adalah kekuatan alam batas ilahi, jangkauan maksimum pengendalian energi mendalam masih dalam zona bahaya. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan kartu trufku secara langsung. Tatapan mata Yun Ce jatuh ke tepi lautan kabut. Tubuh aslinya lenyap dalam debu jurang, kembali ke ketiadaan, hanya menyisakan gumaman yang sangat pelan, semoga perjalananmu akan membawa cukup banyak kejutan bagi kaisar ini.